Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021. Pewartaan yang tajam dan keras. Bacaan-bacaan liturgi di hari ini adalah bacaan pertama dari kitab Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17, dan dilanjutkan dengan ayat 18b. Bacaan kedua Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 32, dan Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 69. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sewaktu saya masih muda, saya sangat membenci seorang ibu, seorang pewarta firman. Kenapa? Karena setiap pewartaannya sangat tajam dan keras sekali, bagaikan pisau yang menikam ke hati saya. Saya selalu menghindar, menjauh darinya. Setiap ada pertemuan wilayah yang dibawakan ibu ini, saya berusaha untuk menghindar, saudara-saudaraku. Injil yang kita renungkan hari ini, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saya pastikan dari pendengar renungan hari ini, jika renungan yang disampaikan begitu tajam dan keras mengenai hati, saya pastikan ada yang bersungut-sungut dan mungkin mematikan YouTube ini, saudara, menghindar dan tak mau mendengarkannya lagi. Adakah yang seperti demikian, saudara? Jika iya, puji Tuhan. Kenapa? Seperti yang disampaikan Yesus dari Injil hari ini, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Sungguh, saudara-saudaraku yang terkasih, waktu saya muda saat mendengarkan pewartaan dari ibu itu, serasa saya tergoncang. Seakan-akan dunia akan runtuh karena apa yang disampaikan tertuju kepada saya. Tergoncangkah iman saya, saudara? Bukan iman saya yang tergoncang, saudara, tapi pikiran saya tergoncang karena merasa malu, merasa aib saya diketahui dan disebarkan. Sehingga hati saya menjadi benci, saudara. Banyak dari kita secara pribadi, jika ada yang mulai turut campur dalam kehidupan pribadi kita, pelan-pelan kita akan mulai menjauh, bahkan mungkin mengundurkan diri. Apalagi ketika status kekristenan kita justru mempersulit hidup dan karier kita, kita mulai berpikir untuk melepaskan status tersebut. Kalau demikian, saudara, apa motivasi kita menjadi Kristen? Apa motivasi kita untuk mengikuti Yesus? Apa karena mengejar kemudahan di dalam segala hal? Apakah karena berbagai fasilitas dan kemudahan yang kita dapatkan? Apakah kita hanya menjaga suasana damai dalam keluarga yang semuanya sebagai anak-anak Tuhan? Jika alasan ini, saudara-saudara, saat kita menerima roti yang diberikan, kita akan merasakan hambar. Kita tak akan merasakan roti hidup itu mengenyangkan. Kita tak akan merasa arti hidup itu sendiri, dan akhirnya, saudara-saudara, kita pun suatu saat akan meninggalkan Yesus. Yesus sampaikan kepada kita semua, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sebagai pengikutnya, saudara-saudaraku, kita harus dapat menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dihidupi. Setajam apapun pewartaan yang kita terima, bukanlah untuk menjatuhkan kita, saudara-saudara, melainkan untuk membangkitkan dan menyemangati kita, saudara. Janganlah kita sampai setelah menerima pewartaan yang tajam dan keras, Yesus pun berkata kepada kita, apakah kamu tidak mau pergi juga? Marilah saudara-saudaraku yang terkasih,
Kita menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati yang dalam agar kita dapat berkata seperti Simon Petrus, saudara. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau semakin percaya dan mencintai Yesus dengan hati yang lebih dalam, saudara. Kita memilih untuk tetap setia kepadanya. Janganlah mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, saudara-saudaraku. Saat ini, saudara, jujur saya katakan, saya merindukan sekali pewartaan yang disampaikan oleh ibu itu. Yang awalnya saya benci mendengarkan pewartaannya yang tajam dan keras. Tetapi saudara, saat ini saya merindukan. Saya selalu merindukan pewartaan, setiap pewartaan. Yang mana sekarang ibu itu adalah ibu rohani saya sendiri, saudara. Nah, biarlah kita mau menjadi pendengar setia setiap pewartaan-pewartaan yang disampaikan. Dan kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman itu, saudara. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau menjadi orang-orang yang setia dan taat mendengarkan pewartaan perenungan. Walaupun itu tajam dan keras. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan saudara karena kita diutus. Shalom.